Solo sebagai kota besar di Jawa Tengah tak luput dari predator-predator prostitusi, dalam hal ini prostitusi daring. Dan sejumlah anak di Solo menjadi korban eksploitasi dari mucikari-mucikari yang beredar di dunia maya. Seperti apa penanganannya dan kenapa anak-anak selalu menjadi korban? Simak penelusuran kami berikut ini. Kasus ini terungkap berkat penelusuran polisi virtual terhadap akun-akun media sosial yang dicurigai melakukan pelanggaran hukum. Saat polisi mengungkap kasus ini, ditemukan mulai dari modus hingga cara mereka mendapatkan korban untuk dieksploitasi secara seksual. Tim gelar perkara mengonfirmasi kepada pihak kepolisian. Menurut polisi, para pelaku awalnya berteman melalui media sosial kepada korban. Selanjutnya korban dijual untuk melayani sejumlah kencan dengan tarif ratusan ribu rupiah. Jadi dari ungkap kasus yang telah dilakukan oleh penyidik PPA Satreskrim Polresta Surakarta terhadap kasus prostitusi online yang juga melibatkan korbannya adalah anak di bawah umur sebanyak 3 orang, masing-masing atas nama ND, D, dan R, masing-masing berumur ND 15 tahun, kemudian D dan R masing-masing berumur 16 tahun. Ini modus yang dilakukan oleh pelaku atau tersangka yang sudah kita lakukan penangkapan, yaitu terhadap tersangka L, WES, dan kemudian DAH. Mereka berbagi peran atau tugas. Jadi yang pertama saudara L yang kemudian kita tangkap dalam statusnya sebagai mucikari yang mengeksplorasi secara seksual ketiga korbannya melalui penggunaan melalui media sosial Facebook, di mana tersangka L dalam satu akunnya yaitu Kuntul Bae seperti itu menawarkan layanan-layanan seksual yang dia share di media sosial Facebook miliknya. Kemudian yang bersangkutan di kolom komentar juga meng-share nomor WA dari tersangka L ini. Ketika nanti ada pelanggan yang kemudian tertarik dengan tawaran tersangka L ini, kemudian nanti untuk pelanggannya ini akan menghubungi secara direct melalui WA yang telah di-share oleh tersangka L tersebut, dan kemudian nanti tersangka L akan men-share foto daripada ketiga korban di bawah umur ini yang akan dieksploitasi secara seksual. Ketika kemudian terjadi kesepakatan, selanjutnya untuk tersangka L ini kemudian menugaskan tersangka lainnya yaitu WES maupun DAH untuk mengantarkan korban-korbannya ini ke suatu hotel yang telah disepakati sebelumnya. Datang ke hotel tersebut, kemudian setelah sampai di hotel tersebut di salah satu kamar, baru kemudian para pelanggannya ini kemudian menyerahkan sejumlah uang, yakni sebesar Rp500.000 kepada yang mengantarkan, yaitu tersangka WES maupun DAH. Setelah itu kemudian uang sejumlah Rp500.000 tersebut diserahkan kepada tersangka L. Dari Rp500.000 yang diberikan oleh pelanggannya ini, Rp300.000 diantaranya itu diserahkan kepada para korbannya ini yang di bawah umur ini yang dieksploitasi secara seksual, dan Rp200.000 menjadi bagian dari tersangka L. Kemarin kan juga mengatakan bahwa motifnya itu membantu dari korban. Apakah memang motif sebenarnya itu atau memang sudah ada istilahnya niatan untuk mengeksploitasi begitu kan? Jadi hubungan awal daripada tersangka L dengan ketiga korbannya ini memang dimulai dari pertemanan di media sosial Facebook seperti itu. Kemudian mereka bertemu, jumpa darat dan seterusnya. Terus kemudian dari pihak tersangka L mengiming-imingi para korbannya ini, dan para korbannya juga tertarik untuk ikut terlibat di dalamnya. Maka kemudian tersangka L ini kemudian mengeksploitasi secara seksual melalui akun Facebook miliknya yaitu Kuntul Bae untuk menawarkan layanan seks tersebut di media sosial seperti itu.
menurut pengakuan tersangka ini dilakukan sejak tahun 2020. Nah, dari hasil pemeriksaan yang kita lakukan terhadap tersangka itu diakui sejak tahun 2020, di mana untuk korban ND umur 15 tahun itu sudah dieksploitasi sebanyak 7 kali, kemudian untuk korban D itu sebanyak 3 kali, dan korban R itu sebanyak 2 kali. Jadi untuk kepada ketiga korbannya ini kita telah berkoordinasi dengan Kepala Panti Pelayanan Sosial Wanita di Laweyan untuk dilakukan rehabilitasi mental, sosial maupun fisik dari kasus yang terjadi, sehingga diharapkan ketiga korban nantinya tidak lagi kembali terjun ke dunia prostitusi. Dan terhadap ketiga tersangka sudah kita lakukan penahanan di Rutan Polresta Surakarta. Kita jerat dengan pasal terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak termasuk kita lapis dengan ketentuan pasal 45 Undang-Undang ITE, pelanggaran di pasal 27 ayat 1, barang siapa yang mentransmisikan informasi elektronik yang bisa diakses dan mengandung unsur pelanggaran kesusilaan, itu juga kita terapkan terhadap ketiga tersangka dimaksud. Itu terungkapnya dulu dari mana nih awal terungkap kasus ini? Jadi pengungkapan kasus prostitusi online dengan melibatkan anak di bawah umur ini berangkat dari patroli tim cyber Satreskrim Polresta Surakarta yang mengawasi pergerakan alur di medsos terkait dengan adanya kecurigaan atau dugaan adanya praktek prostitusi dengan melibatkan anak di bawah umur yang di-upload di media sosial. Berangkat dari informasi itu, kemudian tim melakukan penyelidikan lebih jauh terkait dengan hal tersebut dan berhasil diungkap bahwa benar informasi yang didapatkan oleh tim penyelidik, dan kemudian kita lakukan penangkapan terhadap ketiga tersangka dan dilakukan penyidikan lebih lanjut. Ada kemungkinan jaringan lain dan yang terlibat. Ini terus kita kembangkan karena maraknya praktek prostitusi online ini di dunia maya ini semakin marak. Jadi ini yang menjadi concern perhatian kita. Tim cyber Satreskrim Polresta Surakarta terus akan memantau pergerakan alur percakapan yang bermuatan prostitusi yang ada di medsos, dan akan kita tindak tegas. Kita akan tegakkan hukum. Kita ingin menyelamatkan anak-anak kita terutama, jangan sampai kemudian terjerumus oleh tindak pidana tersebut. Peristiwa ini berawal saat para pelaku menjalin hubungan dengan para korbannya melalui media sosial. Setelah berteman cukup lama, pelaku mengaku ingin membantu korban untuk mendapatkan sejumlah uang. Pelaku pun menjual korban melalui prostitusi daring dengan tarif Rp500.000. Hasil dari layanan prostitusi ini pun dibagi rata kepada para pelaku dan juga korbannya. Polisi akhirnya mengendus akun para pelaku dan menangkap para pelaku yang memanfaatkan anak di bawah umur untuk dieksploitasi. Pengakuan pelaku kepada kami, dirinya hanya ingin membantu korban yang ingin dicarikan pelanggan. Hasil prostitusi pun akan dibagi dua bersama pelaku dan korban. Saya kan cuman ekonomi, bukan. Kan saya dimintain tolong, Pak. Dimintain tolong. Jadi secara ekonomi ya, mendapatkan uang ya dari situ ya? Iya, dari rasa ibad juga sama, iya saya dapat komisi juga Pak, karena ekonomi. Uang ya dari situ ya? Ada berapa korban-korban yang dibawa kendali? Cuman dua Pak, yang satu udah berhenti itu. Teman main Pak. Teman main. Enggak nongkrong bareng juga, cuma kenal cuman di pas main di kos aja Pak. Biasanya uang itu Mas sendiri atau Mbak E yang Dari 200.000 yang kamu dapatkan itu WEH sama teman satunya dapat berapa? Kamu dapat berapa? Yang lain dapat berapa? bagiannya bagaimana? Kalau saya kan yang ngasih yang open Pak. Jadi bukan saya yang membagi. Tapi berarti disetujui ya? Apa Pak? Transfer apa di kamar?
Saya dikasihnya nanti kalau sudah selesai, Pak. Di kamar apa ditransfer ke rekening? Di cash biasanya, Pak. Jadi terima cash diberikan kepada yang mengantar. Ini dari dua tersangka lainnya. Dari kacamata pemerhati anak, fenomena prostitusi dengan korban anak di bawah umur marak terjadi, terutama di kota-kota besar. Peran keluarga dominan dalam permasalahan ini. Mayoritas dari korban adalah anak putus sekolah yang mengalami masalah dalam keluarganya. Jadi kita juga mengamati pada saat ini banyak anak-anak yang masuk di dunia eksploitasi seksual ya, salah satunya prostitusi itu, gitu kan. Apalagi karena sekarang di era milenial, modus yang digunakan memang lebih banyak pakai media online, gitu ya. Macam-macam gitu kan, salah satunya kalau lihat kasus kemarin lewat FB misalkan, FB group kayak gitu. Jadi memang anak-anak itu menjadi salah satu sasaran gitu ya, sasaran bagi pihak-pihak tertentu gitu ya, pelaku khususnya gitu ya, yang dalam hal ini konsumennya juga meminta gitu, karena usia anak-anak itu memang kalau berdasarkan anak yang kami dampingi gitu ya, itu memang banyak juga permintaannya gitu. Walaupun nanti kita lihat dulu gitu ya, bagaimana anak-anak bisa sampai berada di dunia prostitusi. Karena kakak sendiri ketika melakukan pendampingan kepada anak-anak yang ada di dunia prostitusi, di dunia eksploitasi seksual gitu ya, semuanya, hampir semuanya dia punya persoalan di dalam keluarganya. Dia merasa tidak betah di rumah, dia komunikasi antara anak dan orang tua itu ada persoalan dulu, sehingga gitu ya, anak itu akhirnya gitu ya keluar dari rumah gitu ya, entah kos, entah sering nongkrong di luar, yang akhirnya di situ dia bertemulah dengan lingkungan yang kadang-kadang menawarkan gitu ya. Kita melihat bahwa korban ini harus mendapatkan hak-haknya ya, salah satunya kembali ke sekolah. Walaupun kalau di prostitusi anak kembali ke sekolah formal itu agak sulit, tetapi walaupun agak sulit, kita pendampingannya itu menguatkan mereka bahwa itu menjadi hak mereka, dan itu akan membuat mereka waktunya itu lebih banyak berada di dunia pendidikan gitu. Itu akan lebih banyak memecahkan gitu ya persoalan mereka, di mana mereka akhirnya banyak nongkrong, akhirnya banyak terpengaruh dari dunia luar seperti itu. Tetapi kalau mereka itu benar-benar tidak bisa berada di pendidikan formal, ya minimal pendidikan informal yang dia dapatkan, itu satu. Yang kedua, bagaimana membuat komunikasi antara si anak yang sudah jadi korban itu kembali kepada keluarga. Peran keluarga luar biasa besar gitu ya. Jadi keluarga harus menerima kembali si anak gitu ya, harus menerima kembali si anak, bagaimana si anak-anak itu punya pola komunikasi yang baik gitu loh. Karena kalau mau digali lebih, kita akan lihat ada gap yang muncul antara anak-anak korban ini dengan orang tua mereka. Inilah yang kita gunakan untuk upaya pencegahan. Jadi kalau kita masuk di keluarga, di parenting gitu ya, itu kita gambarkan kepada orang tua. Jikalau orang tua dan anak itu punya komunikasi yang tidak baik, di luar sana gitu ya, kita gambarkan di luar sana banyak orang-orang yang dia akan memanfaatkan anak-anaknya, salah satunya untuk eksploitasi seksual itu. Dari kasus prostitusi daring yang melibatkan anak-anak sebagai korban, kita bisa belajar bahwa anak-anak di bawah umur memang sangat rentan terhadap apapun itu di media sosial. Sedikit saja bujukan dan rayuan, mereka bisa salah jalan dan akhirnya terjebak dalam dunia prostitusi. Adalah tugas kita bersama sebagai warga, orang tua, dan juga siapapun yang ada di Indonesia ini untuk sama-sama menjaga anak-anak, karena masa depan kita ada di tangan mereka. Dan kasus ini seharusnya menjadi pelecut semangat bagi kita untuk semakin meningkatkan perhatian. Jangan sampai membuat anak-anak kita merasa terabaikan ataupun diabaikan oleh kita sendiri. Karena biar bagaimanapun juga mereka lah masa depan bangsa Indonesia. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah.